Ya gue apa tapi gue pengen aspirasi. Ya aspirasi gue Udah eksternal legislasi aspirasi nih. Yang pertama ada badan kehormatan, badan eksternal, badan urusan rumah tangga, badan anggaran. Lumayan banyak juga saya nyebutin ya. Ada badan aspirasi. Lu kenapa ketawa? Gak apa-apa dong. Bentar gue pengen ketawa. Kalau badan daripada DPM ke FKB, kita punya total 10. Wow, banyak ya. Halo semuanya, selamat datang di Praktis PR Daily Activities bersama aku, Fadilah dari S1 Digital Public Relations Angkatan 2021 selaku moderator pada episode kali ini. Dan episode kali ini kita akan mengundang salah satu tamu yang spesial. Beliau merupakan pimpinan yang ada di Ormawa Fakultas Komunikasi dan Bisnis. Mungkin kepada yang bersangkutan silahkan memperkenalkan dirinya. Halo, people, teman-teman digital PR. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ferdi Hidayat. Saya berasal dari jurusan Digital Public Relations tentunya, berasal dari angkatan 2020. Dan saya alhamdulillah diamanahkan sebagai pimpinan 1 dari DPM Kema FKB Parlemen Illuminer 2023. Nah, karena kita di sini mengundang pimpinan 1 DPM Kema FKB, maka dari itu kita akan mengulik-ngulik apa aja sih yang ada di DPM Kema FKB dan apa aja mekanisme yang ada di DPM Kema FKB. Mungkin nih Bang, bisa kita mulai ya? Boleh. Oke. Yang pertama Bang, kan beberapa mahasiswa di FKB itu memilih untuk menjadi Dewan Perwakilan Mahasiswa di DPM Kema FKB. Nah, apa sih yang bikin mereka tuh tertarik dengan DPM? Berbicara tertarik sebenarnya kawan-kawan sekalian ya, yaitu berbicara kecocokan aja sebenarnya deal. Ya, at the end di Fakultas Komunikasi dan Bisnis kita punya wadah aktualisasinya masing-masing. Kalau teman-teman ingin mengabdi terhadap himpunan sendiri, teman-teman punya himpunan. Kalau teman-teman ingin mengabdikan diri di bidang sosial, politik, dan juga di bidang eksekutor, yaitu kita punya badan eksekutif mahasiswa. Nah, kalau kecocokan daripada teman-teman ini, mungkin juga daripada dewan-dewan yang ada di DPM sekarang, ya berbicara tentang aktualisasi di bidang aspirasi, di bidang hukum atau di bidang legislasi. Nah, kita punya wadahnya tersendiri. Nah, kecocokan itu ya adanya mungkin di DPM dari dewan-dewan tersebut, gitu dia. Oke, semua itu tergantung dari potensi si mahasiswa ini gak sih, Bang? Benar banget. Benar banget. Nah, mungkin Bang langsung aja nih. Apa aja sih fungsi dan tugas-tugas dari DPM itu? Oke, berbicara fungsi dan tugas, ya at the end sebenarnya sedikit menjelaskan dulu tentang DPM-nya dulu ya. Jadi DPM ini sesuai dengan namanya adalah Dewan Perwakilan Mahasiswa, yang mana berfungsi untuk memiliki 4 fungsi utama: fungsi aspirasi, fungsi pengawasan, fungsi anggaran, dan fungsi terakhir adalah fungsi legislasi atau fungsi perundang-undangan. Nah, daripada DPM ini juga menaungi banyak juga aktualisasi daripada aspirasi-aspirasi yang masuk. Nah, oleh karena itu kita adalah sebagai penampung aspirasinya, dan teman-teman BEM sebagai pengadvokasi daripada aspirasi itu sendiri. Oh gitu. Dila. Aku mau sedikit nyinggung nih Bang. Tadi Bang Ferry bilang ada 4 fungsi yang ada di DPM, yaitu fungsi aspirasi, anggaran, legislasi, dan juga pengawasan ya Bang. Iya, benar banget. Nah, kira-kira di DPM, khususnya di Parlemen apa? Illuminer. Oke, wow, keren banget namanya Parlemen Illuminer. Nah, kira-kira di Parlemen Illuminer ini tuh keempat fungsi itu sudah terjalankan dengan baik atau gimana Bang? Berbicara terjalankan dengan baik atau tidak, yaitu kami kembalikan terhadap teman-teman dari sivitas akademik dari Fakultas Komunikasi dan Bisnis. Tapi sebagai pengada daripada DPM ini sendiri, 4 fungsi ini kami berharap bisa tersampaikan dan bisa tersalurkan dengan baik. Yang pertama, kita berbicara tentang fungsi pengawasan pastinya, yang mana menghindari abuse of power daripada badan eksekutif mahasiswa. Kita menjalankan pengawasan terhadap proker dan juga beberapa job desk yang sudah disepakati. Nah, dan juga kalau untuk fungsi anggaran, pastinya untuk uang daripada proker-proker tersebut sudah kita awasi juga oleh badan anggaran dan juga komisi-komisi kita. Lalu untuk berbicara aspirasi, banyak juga produk-produk yang sudah dihasilkan daripada aspirasi tersebut yang kita sampaikan kepada tim advokasi 1 FKB, yang isinya ada teman-teman advokesma seluruh Fakultas Komunikasi dan Bisnis. Dan juga untuk fungsi legislasi, pastinya kawan-kawan sekalian, kita alhamdulillah di tahun ini, dan juga sekarang fun fact juga, kita sedang mengadakan Pemira 2023, dan juga baru beberapa bulan yang lalu dan juga beberapa minggu yang lalu kita mengesahkan rancangan undang-undang yang alhamdulillah sudah menjadi undang-undang gitu. Oke gitu. Gini Bang, dalam suatu organisasi itu tentunya punya visi misi dan misi bukan? Pastinya. Oke. Nah, apakah Parlemen Illuminer di tahun ini itu sudah mencapai visi misi tersebut atau belum Bang? Untuk mencapai visi misi,
mungkin dari grand design yang sudah disampaikan, dari pencalonan saya pribadi, saya merasa itu sudah disampaikan dan juga sudah terlaksana. Yang pertama, dari kita bagaimana ingin menyatukan kembali Fakultas Komunikasi dan Bisnis di dalam rangkaian-rangkaian strategis dan rangkaian-rangkaian fundamental. Contohnya di dalam Pemira FKB 2023, alhamdulillah untuk pertama kalinya satu Fakultas Komunikasi dan Bisnis bergabung di dalam wadah yang sama di Pemira 2023. Keren. Juga untuk pertama kalinya juga kita menjalankan dulu juga di satu visi yang saya, itu adalah untuk bagaimana menjalin sinergitas di antara Fakultas Komunikasi dan Bisnis. Ya, kita adakan temu FKB dan juga respon-respon baik juga didapatkan daripada DPM. Dan juga beberapa produk-produk hukum yang menjadi fundamental daripada DPM itu sendiri ya memang terlaksana di tahun ini dan menjadi sebuah undang-undang baru gitu. Dan juga pertama kalinya mungkin seingat saya di dalam sejarah Fakultas Komunikasi dan Bisnis itu mengeluarkan produk hukum baru di luar daripada peraturan fakultas kita gitu. Oke. Berarti kayak temu FKB itu dari situ tuh bisa ini ya Bang, dari secara tidak langsung seluruh ormawa yang ada di FKB tuh mengikat tali kekeluargaan di temu FKB itu, bener nggak Bang? Amin, harapannya pasti begitu. Bener banget. Oke, mungkin langsung aja nih yang ke selanjutnya. Kan DPM ini adalah struktur tertinggi yang ada di Fakultas Komunikasi dan Bisnis sebagai lembaga legislatif, bener kan Bang? Tentunya dalam satu parlemen ini ada nggak sih Bang yang Bang Ferdi rasain tuh, aduh kendala-kendalanya ada ini ada itu, ada nggak Bang? Berbicara kendala, ya ada satu mungkin frasa yang saya suka dari frasa Latin, Leiden is legenden. Memimpin adalah menderita. Ya, di end sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang organisator, ya pastinya ada dinamika di dalam organisasi, ada up and down di dalam sebuah organisasi gitu. Ada senangnya, ada sedihnya gitu. Ya, tapi bagaimana kita belajar dan juga mengatasi masalah-masalah tersebut. Ya, terutama berbicara tentang DPM bukan hanya cuma menaungi satu Fakultas Komunikasi dan Bisnis, juga kita menaungi di dalam internal kita sendiri gitu. Ya, pastinya juga manajemen-manajemen tentang organisasi tersebut akan menjadi masalah gitu. Ya, bagaimana seorang pemimpin bisa meningkatkan motivasi pada dewan-dewannya. Terus juga bagaimana nantinya kita membuat sebuah terobosan-terobosan baru seperti itu. Dan juga tidak bergerak terhadap suatu hal yang memang sudah menjadi romantisme masa lalu gitu. Suatu hal yang lama yang sudah usang ya kita membuat dan kita racik menjadi program yang baru gitu. Oke gitu. Tapi Bang Ferdi punya cara-cara tips and trick nggak untuk menghadapi satu kendala-kendala yang ada di organisasi? Ya, mungkin kendala terbesar di dalam organisasi sebagai seorang pemimpin adalah bagaimana kita bisa menampung dan juga bisa mengayomi daripada total seluruh fungsionaris atau dewan kalau di DPM ya. Kalau di dewan dari DPM itu total ada 56 dan dari 56 anggota saya mempunyai berarti 56 gaya kepemimpinan karena saya tidak bisa menyamakan bagaimana orang A, B dan C dengan gaya kepemimpinan yang sama. Oleh karena itu dengan gaya kepemimpinan yang berbeda-beda tersebut ya pastinya akan menjadikan sebuah output yang akan bagus nantinya. Itu mungkin sedikit tips and trick yang kata Dila tadi ya. Mungkin itu yang bisa saya jawab gitu. Oke, berarti Bang Ferdi ini tetap harus bagaimana caranya menyatukan si dewan-dewan ini ya Bang untuk dalam bisa sesuai dengan visi misi yang ada gitu ya. Oke, mungkin lanjut nih Bang. Di DPM ini punya proker nggak Bang? Punya ya. Nah, proker di Parlemen Illuminar ini apakah ada yang terbaru yang sebelumnya di parlemen-parlemen sebelumnya itu nggak ada atau gimana Bang? Oke, kalau mungkin bukan proker aja tapi terobosan-terobosan baru gitu yang ada di DPM. Karena kalau proker di DPM itu kita cuma punya 2 karena memang di dalam lingkaran itu doang. Kalau proker alhamdulillah yang baru kita punya namanya Populi Day yang mana sebagai sebuah rangkaian acara untuk branding daripada pesta demokrasi kita yaitu adalah Pemira dan juga akan berjalan nanti di 10 Desember 2023 dan juga kita punya yang namanya udah ngeluarin alhamdulillah yang tadi saya bilang undang-undang aspirasi, ada undang-undang pengawasan sebagai produk hukum baru dan juga alhamdulillah kita mengadakan temu FKB setelah vakum 1 tahun dan juga untuk internal ya yang menjadi PR dalam organisasi bagaimana manajemen internal gitu. Kita juga bagaimana ingin mengembangkan potensi dan juga keilmuan daripada anak-anak dan dewan-dewan yang ada di DPM. Kita mengadakan studi banding insyaallah akan ke Yogyakarta nantinya bersama teman-teman DPM untuk ya bertemu dengan beberapa kampus dan juga berdiskusi dan juga bertukar pikiran lah nantinya gitu. Oke gitu. Tadi Bang Ferdi singgung sedikit tentang RUU aspirasi. Sekarang udah menjadi UU Undang-undang aspirasi ya. Boleh mungkin Bang dijelasin buat teman-teman nih yang belum tahu apa sih maksud dan tujuan dari dibuatnya UU aspirasi? Oke.
berbicara tentang dibuatnya sebuah undang-undang berarti berbicara tentang urgensi. Berbicara tentang urgensi berarti berbicara tentang kebutuhan daripada Fakultas Komunikasi dan Bisnis. Ya memang dari awal saat saya mencalonkan diri, ada satu slogan yang memang selalu menjadi slogan andalan daripada DPM itu sendiri di 2023 ini adalah Vox Populi, Vox Dei. Suara rakyat adalah suara Tuhan, begitu. Oleh karena itu aspirasi menjadi sebuah hal yang akan kami paling terangkan gitu di DPM. Dan juga bagaimana caranya menerangkan sesuatu, tapi menurut saya produk hukumnya belum ada gitu. Oleh karena itu kita ciptakan produk hukumnya, undang-undang aspirasi yang fungsinya nanti mengatur bagaimana jalannya aspirasi ini tersampaikan menjadi sebuah advokasi, dan advokasi ini dijalankan menjadi sebuah hal yang kita inginkan bersama, yaitu tercapainya sebuah aspirasi yang kita nantinya berbarengan untuk bersama teman-teman Fakultas Komunikasi dan Bisnis untuk bisa ya ada hal-hal yang tidak kita inginkan seperti fasilitas yang masih kurang, takutnya terjadi kekerasan seksual, dan juga beberapa hal lainnya yang kita takutkan begitu. Kita nih sebagai mahasiswa FKB, gimana caranya kita bisa lihat RUU aspirasi itu Bang? Ada nantinya ada di Linktree DPM Kem FKB, di IG DPM FKB, teman-teman bisa cek aja, ada di Linktree-nya. Nanti di situ ada semua produk hukum yang sudah kita keluarin ada di sana, juga ada peraturan fakultas, juga ada draft musma begitu. Oke, mungkin lanjut aja nih. Tadi udah membahas sedikit proker-proker yang ada di DPM. Mungkin sekarang aku mau nyinggung tentang mekanisme kerja nih Bang. Apa sih yang Bang Ferdi lakukan kepada dewan-dewannya mengenai mekanisme kerja mereka? Oke. Berbicara mekanisme kerja sesuai daripada asas kita yang sudah tercantum di dalam peraturan fakultas, itu adalah profesionalisme. Nah, profesionalisme ini memang bagaimana mekanisme kerja kita ya dari birokrasi middle sampai dari birokrasi low, middle ke top gitu. Jadi birokrasinya dijalankan bagaimana mestinya, dan juga itu diadakan untuk hal-hal formal. Tetapi karena berbicara sistem pemerintahan daripada Telkom University adalah keluarga mahasiswa, pastinya secara non formal DPM Kem FKB menjalankan mekanisme kerjanya secara kekeluargaan begitu loh. Oke, tapi mau nanya nih Bang, apakah birokrasi dari DPM itu sudah terjalankan dengan baik atau belum Bang? Kalau birokrasi bisa saya pastikan itu sudah berjalan dengan baik, karena ya di dalam organisasi kita punya yang namanya low, di atas low kita punya middle, di atas middle kita punya top gitu. Dari dewan menuju kepala badan, dari kepala badan menuju ke pimpinan begitu. Nah, tadi sedikit menyinggung tentang birokrasi yang Bang Ferry sudah katakan. Nah, sebelum kita tahu birokrasinya itu gimana, ada baiknya kita tahu dulu nih badan-badan apa aja sih yang ada di DPM Kem FKB Bang. Oke, kalau total daripada badan dan komisi yang ada di DPM Kem FKB kita punya 10 totalnya. Yang pertama ada Badan Kominfo, Badan Eksternal, Badan Legislasi, Badan Kehormatan, Badan Urusan Rumah Tangga, Badan Anggaran. Bentar, gue pengen ketawa. Ya gue apa tapi gue pengen aspirasi. Ya aspirasi. Udah eksternal legislasi aspirasi nih. Oke, kalau total dari Badan DPM Kem FKB dan juga komisi kita punya 10 totalnya. Yang pertama ada Badan Kehormatan, Badan Eksternal, Badan Urusan Rumah Tangga, Badan Anggaran, lumayan banyak juga saya nyebutnya. Ada Badan Aspirasi. Lu kenapa ketawa? Gak apa-apa dong. Kalau badan daripada DPM Kem FKB kita punya total 10. Wow, banyak ya. Lumayan banyak nih saya sebutin. Iya, yang pertama ada Badan Kehormatan, Badan Urusan Rumah Tangga, Badan Anggaran, Badan Eksternal, Badan Aspirasi, Badan Legislasi, dan juga ada Komisi 1, 2, 3, dan terakhir Badan Kominfo. Oke gitu, berarti ada 10 badan nih. Bener banget. Berarti untuk birokrasinya itu gimana tuh Bang? Kalau birokrasinya seperti yang saya bilang, kalau di staff itu disebutnya dewan gitu. Kalau dari dewan akan menuju kepala badan atau kepala komisi. Nah, dari kepala badan kepala komisi akan menyampaikan kepada kepala badan kehormatan selaku sekretaris jenderal yang ada di DPM, lalu menyampaikan kepada pimpinan 1 dan juga pimpinan 2 begitu. Oke, birokrasinya seperti itu tuh teman-teman di dalam DPM Kem FKB. Lumayan banyak juga ya lumayan banyak juga. Oke, tadi sudah ngebahas tentang proker, visi misi, fungsi dari DPM. Mungkin aku mau tanya sedikit nih Bang. Gimana sih cara Bang Ferdi itu untuk menyatukan isi pikiran ke-56 tadi ya, 56 dewan untuk menjadi satu agar sesuai dengan visi misi yang sudah Bang Ferdi bikin? Oke, berbicara menyatukan mungkin sedikit suatu hal menjadi suatu hal mustahil begitu loh untuk menyatukan 56 pikiran, karena ya pastinya jika kita melakukan suatu hal yang sangat baik sekalipun pasti ada yang tidak akan suka hal itu. Nah, berarti jalan keluar yang akan diambil adalah mencari jalan tengah daripada 56 pikiran ini, dan biasanya juga kita mengadakan rapat harian atau rahar, kita menggunakan sistem persidangan. Jadi memang seluruh suara daripada dewan terbuka untuk disampaikan di sana dengan poin-poin interupsi yang sudah tersedia begitu. Oke gitu.
Oke, berarti cara mereka untuk Hmm. tetap satu pikiran tuh Bang Ferry selalu mengambil jalan tengah yang ada ya. Iya. Dan itu bisa dilaksanakan pada saat dirahar, benar. Iya, benar banget. Oke, mungkin itu sebenarnya pertanyaan terakhir, Bang. Oh. Udah cukup karena memang lumayan banyak juga dan kalau misalnya kita lanjut kita bisa sampai 1 jam 2 jam nih durasi dari praktis kali ini. Mungkin sebelum aku closing nih Bang, ada closing statement dari Bang Ferdi? Closing statement ya mungkin bagi teman-teman, kita punya wadah aktualisasi yang sangat banyak di Telkom University. Kita punya BEM, kita punya UKM, kita punya himpunan, kita punya DPM. Dan kepada seluruh teman-teman yang beraktualisasi di luar daripada Hima Digital PR, ingatlah rumah kembali untuk pulang adalah Hima Digital PR. Kita mempunyai logo yang sama, kita berasal dari kaderisasi yang sama, kita mempunyai warna jahim yang sama, dan kita punya kebanggaan yang sama, yaitu kebanggaan menjadi mahasiswa digital public relation. Dan ya, selalu bangga dan selalu tanamkan sense of belonging teman-teman aja gitu. Oke, keren banget. Hima Digital PR, Besar kita keluarga, bersama kita tumbuh, bersatu kita juara. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan dan menyaksikan praktis pada episode kali ini bersama DPM Kema FKB. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Behind the scene. Jangan lupa ya.